Selamat malam jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Ada syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan karena dalam segala situasi penyertaan Tuhan selalu hadir menguatkan kita untuk menjalani hidup. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan dengan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya. Gita Bakti nomor 4 bait 1 dan 3. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir dan memberikan kekuatan kepada kami di dalam melewati masa-masa sulit ini. Saat ini kami bersekutu bersama keluarga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah ini jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silahkan duduk. Jemaat yang terkasih, kita bermazmur. Mazmur kita saat ini dari Kitab Mazmur pasal 86. Kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kita membacanya secara bergantian. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya padamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Kita sambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 285 bait 1 dan 3. Dipilih
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Engkau Allah yang Maha mendengar dalam setiap untayan kata atas segala doa kami. Kami mohon ya Tuhan, serta dan naungi, bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu dalam berita firman yang menjadi suluh bagi pelita dalam perjalanan atas hidup yang kami arungi. Biarlah pelita kasih setia Tuhan atas firman-Mu akan memampukan kami di dalam hidup beriman dan percaya kami kepadamu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami selalu berdoa dan bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca sebagaimana terambil dalam kitab Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-10 hingga pada ayatnya yang ke-18. Kembali Mazmur 40 ayat yang ke-10 hingga yang ke-18 yang saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenan lah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kala terucap bahkan juga bertanya dalam hati kita, mengapa pertolongan Tuhan terasa begitu lama dalam kehidupan kita? Padahal terkadang kita sering dan membaca firman Tuhan yang berkata, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, bahkan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka yang terkadang muncul bagi kita, apakah Tuhan ingkar janji? Saudara, perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji atas segala janjinya dalam kehidupan setiap umatnya. Janjinya yang tertulis dalam Alkitab, kita mengaminkan bahwa itu akan pasti tergenapi, terpulang atau asalkan kita mau dan terus bersabar untuk menantikan atas segala jawaban Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita kenal dalam kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa,
tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sebagaimana Tuhan berkata kepada manusia itu, jangan engkau makan buah itu, bukan saja soal engkau makan, tapi ketika dia berkata jangan engkau raba buah itu, ketika manusia melakukannya maka dikatakan firman Tuhan bahwa engkau akan mati. Saudara, dalam kisah yang kita baca sebagaimana kisah kitab Kejadian, ternyata mereka tidak mati. Bahkan kita berpikir bahwa apakah Tuhan salah dengan pernyataannya? Ternyata tidak, saudara. Pernyataan yang Allah sampaikan sedemikian bagi manusia itu, yang mati adalah dalam kehidupan rohani mereka. Secara fisik mereka tidak mati. Atas segala keberdosaan mereka lah, ketidaksetiaan mereka lah yang mati, sehingga mau dan dikata bahwa kesalahan fatal itu ternyata menggandeng apa yang dinamakan dengan keberdosaan manusia. Namun kita dapat melihat bagaimana Tuhan tetap melanjutkan dalam generasi lepas generasi. Tuhan memberikan anugerah dalam kehidupan akan kedua manusia, Adam dan Hawa, dengan keturunan yang adalah anak-anaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, atau ketika kita bicara di tengah situasi seperti sekarang ini, yang terasa menggerogoti, yang terasa menguras segala tenaga, pikiran, dana, yang bahkan taruhannya adalah nyawa. Saya berikan singkatannya adalah visi 19, yang tidak lain adalah virus COVID-19. Visi 19 ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita ketahui bahwa bukan saja negara kita atau bangsa kita Indonesia, bahkan dunia, kita yakini banyak orang pandai. Kita ketahui banyak orang pintar, punya ahli-ahli yang boleh dan dikata spektakuler. Namun semuanya masih terus dan berlomba. Mereka berjibaku untuk menciptakan akan obat yang ampuh untuk melawan visi 19 ini, yang adalah virus COVID-19. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara yang terkadang muncul, mengapa waktunya lama sekali untuk mereka menemukan yang adalah obat tersebut? Terkadang kita berkata sudah banyak yang berjatuhan, sudah banyak yang berguguran akibat visi 19 yang boleh dan dikata yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Ia bebas bertaburan, ia bebas berterbangan kemana-mana dan selalu mendekat dalam kehidupan manusia. Saudara, bahkan visi 19 atau virus COVID-19 ini, ia buta, boleh dan dikata ia tidak pernah memandang dengan segala status siapa orangnya. Mau bicara tentang jabatannya, mau bicara tentang kedudukannya, mau bicara dia anak-anak, maupun dia bicara dewasa, sasaran tembaknya adalah manusia. Bahkan kita berpikir, kok bukan hewan saja ya sasaran tembaknya? Bukankah dikatakan manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, harusnya terbebas dari persoalan yang adalah menduniawi seperti sekarang ini? Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, maka ajakannya adalah bagaimana kita bisa tata iman dan juga kita boleh tata imun. Yang bukan saja kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja, tapi bagaimana tata imun setiap kehidupan kita adalah tubuh yang kita diami ini, yang boleh memperkuat kita selagi kita masih ada diberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Karena Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak pernah tahu kapan akhir dari nafas hidup kita, yang menjadi titipan sementara yang Allah berikan bagi kita, bagi saudara dan saya. Bapak Ibu dan Saudara, kembali sebagaimana dalam kisah bagian bacaan kita, Daud yang tidak lain bermohon kepada Tuhan, bermohon atas segala pengasihan Tuhan, dan dia mau menyatakan bagaimana dia juga punya pengalaman yang pahit. Pengalaman pahitnya Bapak Ibu dan Saudara adalah tidak lain dia punya rasa bersalah. Rasa bersalah yang saya katakan menjadi kesalahan fatal yang menggandeng atas segala keberdosaan itu. Bahkan boleh kita melihat juga lebih, mulai menggelitik kita bersama untuk menelusuri apa sebenarnya yang disesalkan Daud. Peristiwa Bapak Ibu dan Saudara, Daud dan Batseba ternyata mengeksekusi. Yang apa yang dilakukan oleh Daud ialah ia tidak hanya menyerahkan nyawa Uria yang adalah suaminya Batseba,
tetapi juga mereka harus merasakan kehilangan akan anak pertama mereka. Saudara, ketika kita tahu bersama bagaimana Daud harus ditegur oleh seorang nabi yang bernama Nathan, yang menekankan bahwa bagaimana ia diingatkan atas segala kesalahannya. Saudara, Daud ditegur oleh Nathan yang menekankan bagi kita bersama tidak lain bahwa ia membiarkan hilangnya akan nyawa manusia, yang boleh dan dikata menghilangkan nyawa manusia adalah suatu penghinaan atau yang tidak lain adalah penistaan bagi Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu dan Saudara. Sebagaimana saya katakan bahwa anak pertama mereka mati, namun kita dapat melihat bahwa Daud merasa dikejar-kejar atas segala kesalahannya, atas rasa bersalahnya, sehingga dengannya dia terus memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pengampunan baginya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, semua kita terkadang merasa kita punya kesalahan, kita punya hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang sedemikian rupa kita merasa bahwa kita masih dikejar-kejar dengan rasa bersalah kita. Kita masih dihantui dengan rasa bersalah kita. Seolah-olah boleh dan dikata dosa atau kesalahan itu melekat, yang menjadi bagian yang terkadang sangat sulit untuk kita lepaskan. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sama seperti yang dinyatakan oleh Daud ketika dia mau bermohon kepada Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan bagaimana ia membawa penantian yang begitu kuat kepada Tuhan, dan ia memohon agar Tuhan mengangkat dia dari lubang kebinasaan atau boleh dikata dari lumpur rawa. Nah, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat juga bagaimana Daud dengan bersusah payahnya ia memohon kepada Allah, ia berpuasa, ia bahkan menghukum dirinya dengan cara dia menunduk, ia tidak mau bangun dari tanah. Ketika ia bermohon, bahkan boleh dan dikata ia tidak makan, ia mengurung diri, namun tidak membebaskan akan anaknya dari keselamatan atau dari kehidupan. Saudara, kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan tetap memperkenankan bahwa generasi selanjutnya yang adalah Salomo menjadi tokoh pemimpin besar. Kalau kita melihat background orang tuanya, dengan penuh dengan segala kekurangan, dia bermohon kepada Tuhan dengan caranya, namun Tuhan melanjutkan generasi dalam kehidupan mereka yang adalah kelak menjadi seorang pemimpin besar. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan juga mau menyatakan bagaimana yang dilakukan oleh Daud, yang tidak lain dia mempersembahkan akan korban peringatan sesuai dengan ketentuan, mempersembahkan korban-korban bakaran, ternyata tidak membebaskan mereka dari berbagai persoalan. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara mau menyatakan bagi kita bahwa dalam kehidupan ritual mempersembahkan akan korban peringatan atau korban bakaran, mau menyatakan yang tidak lain adalah bagaimana persembahan demi persembahan itu harus mau menyatakan tidak lain bukanlah menjadi sebuah bujuk rayu manusia kepada Allah atas apa yang dia persembahkan, tetapi mau menyatakan Bapak Ibu dan Saudara agar setiap manusia melalui firman Tuhan mau mengajak agar mereka dapat berbalik dengan mana mereka mau bertobat, memohon pengampunan dari Allah. Maka itu adalah cara yang Allah pakai dalam kehidupan atas setiap kehidupan umatnya. Yang saya katakan kembali Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat dalam background Daud dan Batseba. Allah tetap memperkenankan keturunan dalam kehidupan mereka menjadi tokoh besar yang adalah Salomo. Memulihkan image, memulihkan akan sudut pandang akan masa lalu orang tuanya.
Maknanya bagi kita adalah dalam mana kita melakukan berbagai ritual apapun, saudara, kita masih dan terus menerus dan tidak pernah berhenti untuk selalu memohon akan segala rahmat, kasih dan setia Tuhan, agar Tuhan selalu melepaskan kita. Hal ini berarti bagaimana kita mengimani bahwa pengampunan Tuhan yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang notabene kita selalu percaya kepada Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara, terkadang kita bertanya seperti apakah pengampunan dosa yang harus kita lakukan? Sederhananya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengakui akan segala kesalahan kita. Kita boleh memohon ampun dan tidak mengulangi akan segala kesalahan dan dosa itu lagi. Jangan kita menganggap adalah hal yang biasa saja, atau menjadi sebuah hal rutinitas dalam setiap ibadah hari Minggu ketika kita dibawa dalam pengakuan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, bawalah pengakuan dosa itu menjadi sebuah ritual atas segala bentuk kerendahan hati kita kepada Tuhan. Ia bukan menjadi sebuah pernyataan yang biasa saja. Tapi ketika saudara melihat, ketika pengakuan dosa itu dinyatakan, maka dia akan dilanjutkan dengan berita firman Tuhan. Kita dipulihkan dulu agar dengannya kita dilayakkan untuk menyambut firman Tuhan. Maka dengan ini Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan juga mengajak bagi kita ada rancang bangun, ada waktu Tuhan di dalamnya. Dalam setiap kehidupan untuk kita menanti jawaban Tuhan. Saudara, Daud percaya cepat atau lambat jawaban Tuhan adalah pasti. Terkadang kita berkata, sebagaimana di awal saya katakan, mengapa jawaban Tuhan begitu lambat dalam hidup kita? Kita belajar dari tokoh yang bernama Abraham. Dalam usia penantian yang cukup panjang, mereka harus menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan seorang anak yang bernama Ishak. Saudara bisa membayangkan dengan jarak waktu yang begitu lama tidak memberhentikan mereka untuk selalu berseru dan bermohon kepada Tuhan. Sederhana kata, segala sesuatu adalah menurut waktu dan rencana Tuhan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, yakinlah bahwa di dalam Tuhan, atas segala seruan dan permohonan doa kita, tidak ada istilah deadlock, atau tidak ada istilah jalan buntu, atau tidak ada istilah yang selalu kita dengar bahasanya adalah lockdown atau terkunci. Allah selalu membuka dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu takut dalam mana membawa dengan rasa bahwa tidak ada jalan keluar, atau segala sesuatu yang terkunci, atau segala sesuatunya menjadi jalan buntu. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana pemazmur selalu berseru atas segala doa, segala pintanya, atas segala permintaannya dengan sungguh-sungguh, dan hal inilah yang dinyatakan berawal dari hati. Apapun yang kita bawa di dalam doa, baiklah kita nyatakan berawal dari hati, karena Tuhan melihat hati. Manusia memang melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, lebih lagi dalam kisah ini mau menyatakan bagaimana ketika Daud berdoa agar ia tidak dipermalukan oleh para musuhnya. Ia berharap bahwa Tuhan yang akan mempermalukan mereka ketika ia harus diberikan pernyataan, ia harus dikatakan sebagaimana ia sering mengalami pernyataan yang tidak menyehatkan, sebagaimana firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, menyatakan bagi kita yang tidak lain adalah kata syukur. Syukur ini sebagaimana ketika ada hal yang tidak mengenakan terhadap orang lain, dan ketika dia mengalami sesuatu, orang sering berkata, nah, syukurin dia. Seperti itulah yang dialami oleh Daud. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, kata ini, kata syukurin itu terkadang menjadi bagian yang tidak pernah lepas dalam ingatan kita, bahkan terkadang tanpa sadar kita berkata atas orang lain. Saudara,
Daud memohon bahwa biarlah Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Daud bermohon agar Tuhan sendiri yang akan mempermalukan mereka ketika ia dipermalukan dengan pernyataan yang sedemikian. Sederhana kata mengatakan bahwa pembalasan itu adalah bukan hak manusia. Pembalasan yang dinyatakan itu adalah hak Tuhan sendiri. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sehingga ini juga mau menyatakan kembali bagi kita yang terkadang ada harga yang harus kita bayar atas segala permohonan kita kepada Tuhan, tidak lain tetaplah kita tekun, tetaplah kita sabar, dan tetaplah menyatakan segala kesetiaan kita. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, jangan selalu kita dengan begitu instan menyatakan bahwa Tuhan terlambat, seolah-olah kita menyalahkan Tuhan dengan peristiwa ini. Pertanyaan yang sering muncul juga bagi kita, mengapa Tuhan lambat untuk menjawab doa kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan tanya waktunya, tapi tanyakanlah pada diri kita, masihkah kita terus berseru kepada Tuhan dikala jawaban Tuhan belum tiba? Namun dikala jawaban Tuhan juga sudah tiba atas kita, apakah kita masih terus melanjutkan segala doa-doa kita? Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, sampai dengan di malam hari ini, Tuhan masih membentuk kita. Tuhan masih punya rancang bangun dalam kehidupan saudara dan saya, agar kita selalu dapat mengandalkan Tuhan. Saudara, jangan tempatkan doa dikala kita terjepit. Jangan tempatkan doa dikala kita terpuruk. Jangan tempatkan doa ketika kita terhempas, melainkan tempatkanlah doa kita di segala waktu dan situasi apapun yang kita alami. Saudara, janganlah kita antipati, tapi baiklah kita menunjukkan rasa empati kita. Tetaplah berdoa dan panjatkanlah seruan kita kepada Tuhan. Ingatlah, waktu Tuhan bukan menurut waktu kita. Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menjalani kehidupan ini di tengah berbagai situasi dan kondisi apapun. Tetaplah nyatakanlah dalam doa, karena doa kita menjadi santapan iman kita, menjadi asupan yang mana menjadi satu hal yang dapat kita lahirkan dalam segala karya hidup kita. Sebab apa yang kita doakan, maka itu juga yang akan kita kerjakan. Saudara, dan apa yang sudah saudara kerjakan di sepanjang hari ini, dan ketika kita menutup, maka doakanlah itu. Kembali saya mau menyatakan, apa yang saudara akan kerjakan, doakanlah. Dan apa yang saudara kerjakan, tutuplah itu juga dengan doa. Maka seluruh aktivitas kita di sepanjang hari tercakup dalam satu bagian yang adalah berseru dalam berbagai hal yang Tuhan telah kerjakan, baik dari pagi sampai dengan di malam hari. Dan hari esok Tuhan tetap menyediakan dalam berkat dan kasih-Nya, sebab Ia yang adalah Tuhan kita, sebagaimana Ia sungguh baik dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan selalu memampukan kita dalam segala seru, pinta, dan doa kita. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan pujian Gita Bakti 244, Bapa, Engkau sungguh baik. Yang kau
Mari bersama kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Seruan atas segala doa kami, mengawalinya ya Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni kami, melayakkan kami atas berbagai kegagalan kami melalui sikap, kata, dan perbuatan kami, agar doa yang kami bawa kepadamu menjadi seruan berangkat dari hati kami yang terbuka di hadapan Tuhan. Kami sekalian ya Tuhan sebagai jemaat dalam persekutuan ibadah keluarga di setiap rumah lepas rumah kami. Inilah kami sekalian ya Tuhan. Engkau memberkati akan keluarga-keluarga kami, keluarga yang kami kasihi dan sayangi. Dalam berbagai gumul juang kami mengarunginya. Kami banyak berjibaku dengan berbagai hal di dalamnya. Namun kami meyakini seruan doa kami bersama, Tuhan selalu menjadi Allah kami, Allah yang maha mendengar dalam setiap pinta dan doa kami. Teristimewa mengajarkan kami bahwa waktu Tuhan atas segala seru dan pinta kami. Waktu Tuhanlah yang akan berproses, yang menempa dalam perjalanan hidup kami. Dikala kami membawa doa kami, untuk kami tidak menempatkan dikala kami terhempas, dikala kami terpuruk, dikala kami mengalami banyak berbagai tantangan dan persoalan hidup, namun mengajarkan kami dalam berbagai situasi dan kondisi apapun yang kami alami, mengajarkan kami untuk selalu datang dan berseru kepadamu. Kami belajar dalam kitab Mazmur, dalam kisah Daud, sang pemazmur yang selalu merasakan bagaimana kasih dan setia Tuhan, walaupun ia diperhadapkan dengan berbagai hal yang ada di hadapannya, namun ia tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan tetap punya rancangan atas hidupnya, dan rancangan Tuhan menganugerahkan dalam sukacita atas apa yang ia rasakan dalam perjalanan hidup, bahkan juga dalam peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin besar. Ya Bapa, Engkau Allah yang memberkati akan setiap kehidupan kami. Biarlah doa-doa kami menjadi seruan atas segala pinta kami, dan Engkau Allah kami sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, bukan atas segala keinginan kami. Ketika doa demi doa kami bawa kepada Tuhan, dengan kebutuhan itulah Engkau punya waktu dan rencana atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap persekutuan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati dalam setiap tanggung jawab kami sebagai orang tua, tanggung jawab kami sebagai anak, bahkan dalam kehidupan kami bersama di tengah keluarga lepas keluarga besar. Tuhan memberkati. Kami bersyukur di sepanjang hari Tuhan telah menyertai dan memberkati kami, memperjumpakan kami di tengah keluarga pada malam ini untuk kami datang dan bersekutu dalam ibadah keluarga kami. Tuhan memberkati dan berkati juga hari esok untuk kami kembali dengan segala aktivitas kami. Biarlah semuanya kami bawa ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami ya Tuhan melalui gereja-Mu, Tuhan memberkati dikala kami berjumpa dalam ibadah hari Minggu, bahkan juga melanjutkan dalam ibadah keluarga di gereja-Mu. Tuhan memberkati untuk setiap persekutuan yang akan kami jalani kembali pada hari Minggu dan seterusnya pada tanggal 27 untuk kami mengawali dan berjalan kembali ya Tuhan. Tuhan tetap berikan kami selalu hikmat-Mu agar pelayanan yang kami bawa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagi setiap jemaat juga yang boleh bersama kami dalam persekutuan ibadah minggu dan selanjutnya, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk segala hal yang kami rasakan dalam sukacita kehidupan kami di perjalanan minggu pekan ini. Tuhan serta kami, bahkan dikala duka cita menjadi bagian dalam kehidupan akan orang-orang yang
kami kasihi, Tuhan tetap hibur dan kuatkan mereka. Walaupun mereka merasakan keterpisahan, namun biarlah kami membawa dalam seru kami, dalam kasih setia Tuhan tidak akan pernah memisahkan. Untuknya ya Bapa, Engkau Allah yang memberkati, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Untuk segala hal yang boleh kami berikan melalui persembahan demi persembahan syukur kami, biarlah ya Bapa, kami tetap membawa di dalam doa kami, sebagaimana Tuhan telah memberkati kami, dan kami juga boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami ada, bahkan melalui persembahan syukur yang kami berikan kepada Tuhan untuk dapat dikelola dalam tata pelayanan kami, dalam kerja layan kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala seru doa dan permohonan kami, segala pinta dan syukur kami. Doa ini kami bawa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, Mazmur pasal 50 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kita bernyanyi, kita bakti 81 bait 1 dan 2. Allah sumber kemurahan, bisa kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya, tetap Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Lahirlah kembaluanmu dengan hati tulus dan penuh kasih
dan setiamu, Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita berdiri dan mendoakan persembahan syukur ini. Allah yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau karuniakan bagi kami. Sebagai ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pembangunan tubuh Kristus di Jemaat GPIB Hosiana Berau. Melalui Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji dan sembah, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, kita masuk dalam warta jemaat. Warta yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan selamat beribadah dan selamat melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Diharapkan setiap warga ataupun keluarga jemaat memanfaatkan waktu di rumah dengan meningkatkan persekutuan di antara anggota keluarga atau family time. Warta yang kedua, evaluasi vikaris dan mentor tahun pertama. Diberitahukan kepada warga GPIB Jemaat Hosiana Berau bahwa akan dilaksanakan proses evaluasi vikaris mentor tahun pertama bersama Majelis Sinode secara daring melalui Zoom meeting. Terhitung sejak tanggal 23 hingga 29 September 2020 pukul 09.00 sampai 23.00 WITA. Mohon dukungan doa jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Johnson William Rupasa, kameramen Saudara Glendy Lubis, pemandu lagu sektor 3, pemusik Bapak Julius Mangkole, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah keluarga dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat ibadah keluarga. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan untuk memuliakan namanya dengan berkat yang diberikan bagi kita. Ingatlah akan janji Tuhan yang selalu menganugerahkan dalam perlindungan dan kasih-Nya. Aku takkan hari esok, namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang
tenggelam, tapi Dia yang pengasih, melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan ibadah kita keluarga pada malam hari ini akan selalu menyertai. Dan kita selalu berharap bahwa kasih dan setia Tuhan akan menolong kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.